Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kasus kemacetan lalu lintas yang ada di Jalan Tuanku Tambusai, Provinsi Riau. Baiklah, di sini saya akan membacakan mind maps dari studi kasus yang akan saya jelaskan. Di bagian pertama yaitu ada pendahuluan. Di pendahuluan itu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian. Kemudian yang kedua ada tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka nanti ada volume lalu lintas, hambatan samping, kecepatan arus bebas, kapasitas dasar, faktor penyesuaian lebar jalur, faktor penyesuaian arah lalu lintas, faktor ukuran kota, derajat kejenuhan, kecepatan tempuh, tingkat pelayanan. Kemudian yang ketiga ada pembahasan. Di pembahasan nanti ada pengertian, faktor penyebab, tinjauan lokasi, dampak, dan yang terakhir yaitu tindakan pemerintah. Kemudian di penutup nanti ada kesimpulan dan saran. Baiklah, kita masuk ke pendahuluan. Yang pertama itu latar belakang. Latar belakangnya adalah kendaraan adalah salah satu alat yang penting bagi pergerakan kehidupan sebagai alat transportasi yang dibutuhkan dalam kegiatan sehari-hari. Perkembangan kuantitas kendaraan di masyarakat menimbulkan banyak dampak, salah satunya kemacetan atau kondisi arus lalu lintas melebihi kapasitas rencana jalan sehingga kecepatan bebas ruas jalan mendekati atau lebih dari 0 km per jam. Apabila kemacetan terjadi terus-menerus, maka akan mempengaruhi efisiensi penggunaan sumber daya dan juga kegiatan di lingkungan sekitar. Salah satu contohnya adalah kemacetan lalu lintas di Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru, yang menghubungkan pusat aktivitas seperti pendidikan, perekonomian, bisnis, dan lain-lain. Dari latar belakang tadi, kita bisa mendapatkan rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana analisis lanjut kemacetan di Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru. Yang kedua, apa saja yang dapat dilakukan untuk meminimalisir angka kemacetan di Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru. Dan yang ketiga, apa saja tindakan dan hambatan yang dialami pemerintah dalam upaya mengurangi kemacetan di Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru. Kemudian, di sini ada tujuan penelitian kita, yaitu untuk menganalisis bagaimana kemacetan yang terjadi di Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru, untuk mengetahui bagaimana faktor penyebab dan upaya yang dilakukan pemerintah, dan yang terakhir untuk mengetahui hambatan yang dialami pemerintah dalam mengurangi kemacetan. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada studi kasus ini adalah kualitatif. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk menemukan pengetahuan atau teori pada satu waktu yang merupakan pendekatan studi kasus dengan memusatkan pada satu objek tertentu untuk dipelajari. Data yang diperoleh nanti didapat dari semua pihak yang bersangkutan dari berbagai sumber. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual mengenai fakta, sifat, dan hubungan yang akan diselidiki nantinya. Kemudian ada tinjauan pustaka. Berdasarkan Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 2006, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Kemudian ada volume lalu lintas. Volume lalu lintas dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kendaraan ringan atau LV, kendaraan berat atau HV, dan kemudian sepeda motor. Di sini ada hambatan samping. Hambatan samping kondisi khusus. Berada di daerah permukiman, hampir tidak ada kegiatan. Rendah, beberapa kendaraan umum. Sedang, beberapa toko di sisi jalan. Tinggi, aktivitas sisi jalan yang sangat tinggi. Kalau sangat tinggi yaitu aktivitas di jalan itu penuh, jadinya mengalami kemacetan yang sangat total di situ nanti.
Kemudian ada kecepatan arus bebas. Kecepatan arus bebas didefinisikan sebagai kecepatan pada tingkat arus 0, yaitu kecepatan yang akan dipilih pengemudi jika mengendarai kendaraan bermotor tanpa dipengaruhi oleh kendaraan bermotor lain. Kemudian ada kapasitas dasar. Tipe jalannya 4 lajur terbagi atau jalan satu arah. Kapasitas dasarnya adalah sampai 1650 per jamnya. Faktor penyesuaian lebar jalur. Di sini ada beberapa tipe jalan, yaitu 4 lajur terbagi atau jalan satu arah. Kemudian ada faktor ukuran kota. Kapasitas untuk ukuran kota ditentukan berdasarkan penduduk di kota pada lokasi penelitian tersebut. Jadinya ukuran kota kurang dari 0,1 didapatkan penyesuaian untuk ukuran kotanya 0,86 dan seterusnya. Derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan didefinisikan sebagai rasio arus terhadap kapasitas, digunakan sebagai faktor utama dalam penentuan tingkat kinerja simpang dan segmen jalan. Apabila nilai derajat kejenuhan kurang dari 0,75, maka jalan tersebut dianggap sudah jenuh dan perlu dilakukan peningkatan jalan atau alternatif penyelesaian lain. Kemudian ada kecepatan tempuh. Ada tingkat pelayanan. Tingkat pelayanan adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kualitas suatu ruas jalan tertentu dalam melayani arus lalu lintas yang melewatinya. Hubungan antara kecepatan dan volume jalan perlu diketahui karena kecepatan dan volume merupakan aspek penting dalam menentukan tingkat pelayanan jalan. Kemudian kita masuk yaitu ke pengertian. Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di Pulau Sumatera dan termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang tinggi. Kemudian pengertian dari lalu lintas adalah gerak atau pindah kendaraan manusia dan hewan di jalan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat gerak. Kemudian pengertian dari kemacetan lalu lintas adalah kemacetan lalu lintas terjadi bila ditinjau dari tingkat pelayanan jalan, yaitu pada kondisi lalu lintas mulai tidak stabil, kecepatan operasi menurun relatif cepat akibat hambatan yang timbul dan kebebasan bergerak relatif kecil. Kemudian pengertian dari jalan raya adalah jalur-jalur tanah di atas permukaan bumi yang dibuat oleh manusia dengan bentuk ukuran dan jenis konstruksinya sehingga dapat digunakan untuk menyalurkan lalu lintas orang, hewan, dan kendaraan. Kemudian ada faktor penyebab dari kemacetan, yaitu volume lalu lintas. Volume lalu lintas, posisi penggal ruas jalan Tuanku Tambusa yang berada pada pusat kota dan berperan sebagai jalan penghubung antara bagian wilayah kota di Kota Pekanbaru dan sebagai jalan utama masuk dan keluarnya angkutan umum regional serta dilalui beberapa rute angkutan umum menyebabkan tingginya volume lalu lintas yang terjadi terutama pada jam-jam puncak. Tingginya volume lalu lintas yang terjadi merupakan gabungan dari arus lokal, regional, dan menerus. Percampuran arus lalu lintas ini merupakan salah satu konsekuensi dari fungsi penggal ruas jalan Tuanku Tambusa sebagai jalan arteri sekunder Kota Pekanbaru dan keberadaan terminal bus Mayang terurai yang berada di penggal ruas jalan tersebut. Selain itu, tingginya intensitas guna lahan di penggal ruas jalan Tuanku Tambusa karena keberadaan pusat perbelanjaan, Plaza Citra Matahari, dan terminal bus Mayang terurai juga menyebabkan terjadinya bangkitan lalu lintas yang tinggi di penggal ruas jalan Tuanku Tambusa terutama pada puncak kunjungan konsumen yang berdampak terjadinya kemacetan lalu lintas. Jadi kemacetan lalu lintas di jalan Tuanku Tambusa ini karena dipicu oleh banyak hal. Yang pertama di situ merupakan pusat dari perbelanjaan, terdapat mal-mal besar dan juga adanya terminal bus.
Kemudian ada tinjauan lokasi. Yang pertama, jumlah penduduk saat ini. Masalah kemacetan menjadi bagian dari beragam permasalahan kota yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Terjadinya kemacetan lalu lintas di Kota Pekanbaru merupakan salah satu permasalahan penting yang harus diatasi oleh pemerintah Kota Pekanbaru, terutama terjadinya kepadatan pada jalan-jalan utama pada kawasan-kawasan pusat kota. Data peningkatan titik kemacetan kendaraan di Kota Pekanbaru. Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa ada beberapa titik kemacetan di Kota Pekanbaru. Yang pertama yaitu Jalan Ahmad Yani. Yang kedua Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Hang Tuah, Jalan Tuanku Tambusai, Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Riau, Jalan Juanda, dan Jalan Sutomo. Di sini terjadi banyak lokasi kemacetan. Kemudian di sini kita juga bisa mengetahui kapasitas jalan yang tersedia apabila diikuti oleh volume kendaraan, sehingga kemacetan itu sering terjadi. Adapun fenomena-fenomena yang saya temui waktu di lapangan adalah yang pertama, kurangnya komunikasi antara pihak Dinas Perhubungan dan Satlantas dalam penanganan kemacetan lalu lintas. Dalam melaksanakan koordinasi di lapangan, mereka hanya berkoordinasi secara lisan saja tanpa adanya rapat maupun pertemuan-pertemuan sebelumnya, sehingga setiap tugas dilaksanakan sendiri-sendiri sesuai tugas instansi masing-masing. Yang kedua, kurang harmonisnya hubungan kerja antara Dinas Perhubungan dan Satlantas dikarenakan dalam mengatasi kemacetan masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri kecuali diadakan razia gabungan. Adapun contohnya, Dinas Perhubungan menganggap dirinya yang berperan penting terhadap penanganan kemacetan lalu lintas, sedangkan Satlantas mengatakan mereka yang lebih berperan terhadap kemacetan karena mereka yang terjun langsung ke lapangan serta mereka yang langsung menindaklanjuti pelanggaran pengendara, dan Dinas Perhubungan hanya sebagai fasilitator yang mana hanya sebagai penyedia rambu-rambu dan pembuat keputusan mengenai jalan raya. Adapun keadaan transportasi di Riau pada saat ini adalah sejak mulai ditemukannya roda oleh Dunlop yang kemudian disempurnakan oleh Charles Kingston Wells dan Erskine Bartlett, berbagai model sarana transportasi mulai berkembang pesat di seluruh dunia, tak kecuali di Indonesia. Seperti kita lihat dari fungsinya, transportasi sangat penting dalam kehidupan keseharian masyarakat. Banyak masyarakat yang memerlukan transportasi untuk menjalankan kegiatannya, seperti berbelanja, bekerja, bersekolah, dan lain sebagainya. Akan tetapi banyak masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil dan motor, sementara angkutan umum seperti bis, angkot, dan lainnya jarang atau jauh perminatnya bila dibandingkan kendaraan pribadi seperti motor dan mobil. Hal ini menyebabkan kemacetan yang sangat besar di Pekanbaru itu, karena mereka jarang menggunakan angkutan-angkutan kota seperti bus, angkot. Mereka lebih menggunakan kendaraan pribadi mereka untuk melakukan perjalanan atau bekerja, sehingga terjadi kemacetan di beberapa titik. Selain itu, rendahnya fasilitas transportasi umum menjadi penyebab masyarakat memilih kendaraan pribadi. Jasa transportasi dan fasilitas yang diinginkan masyarakat sebenarnya yaitu efektif dan efisien. Tetapi kadang-kadang kurangnya keamanan membuat orang-orang lebih memilih menggunakan angkutan pribadi sehingga menyebabkan kemacetan. Bila kemacetan lalu lintas terjadi secara terus-menerus dan tidak dapat diatasi, akan menciptakan kelumpuhan lalu lintas kendaraan bermotor secara total, yang berarti akan terjadi keadaan stagnan atau stagnasi secara menyeluruh. Kepadatan dan kemacetan lalu lintas di atas ambang batas terjadi dan dialami di setiap kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan lainnya. Dampak kemacetan lalu lintas.
Adapun dampak dari kemacetan lalu lintas yaitu yang pertama adalah meningkatkan polusi udara, yang kedua membuat perjalanan menjadi sangat tidak nyaman, yang ketiga mengganggu kelancaran mobilitas, dan yang keempat meningkatkan rasa stres dari pengguna jalan lainnya. Adapun tindakan pemerintah yang saat ini telah dibuat oleh pemerintah Pekanbaru untuk mengatasi kemacetan, yang pertama itu ada flyover, kedua operasi zebra, dan yang ketiga penutupan U-turn. Yang pertama ada pembangunan flyover. Pemerintah daerah dalam ini digagas oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau mendirikan jembatan flyover. Jembatan flyover sendiri merupakan jembatan lintas praktis yang biasanya dibuat untuk mengurangi kemacetan di jalan lintas biasa. Karena bagi pemerintah daerah Pekanbaru ini dapat mengurangi kemacetan yang terjadi di ibu kota. Kemudian ada operasi zebra. Dalam menghindari kemacetan, pihak Dinas Perhubungan Provinsi Riau dan Kepolisian selalu mengupayakan kondisi lalu lintas yang aman dan lancar. Karena itu dilakukan operasi zebra. Kemudian ada penutupan U-turn. Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Sub Kota Pekanbaru, Edi Sofyan, saat dikonfirmasi mengatakan penutupan U-turn bertujuan untuk mengurangi kemacetan di lokasi tersebut. Ia berkata pada jam sibuk dan pulang kerja, lalu lintas di ruas jalan tersebut kerap macet. Dengan penutupan U-turn secara permanen ini, ia yakini dapat mengurangi kemacetan dan menata kembali arus lalu lintas. Dari semua yang sudah saya jelaskan tadi, saya mendapatkan kesimpulannya yaitu yang pertama, untuk mengurangi masalah kemacetan yang semakin bertambah dan agar tidak terjadinya kemacetan total, maka semua masyarakat dan pemerintah ikut adil untuk memikirkan jalan keluar dari permasalahan kemacetan. Yang kedua, pemerintah harus bisa menegakkan aturan-aturan lalu lintas agar pengguna jalan lebih tertib dan jera ketika melanggar. Yang ketiga, pemerintah harus meningkatkan keamanan dan kenyamanan dari angkutan umum seperti busway, angkot, kereta api, dan lainnya. Yang keempat, masyarakat harus membantu pemerintah dalam mengurangi kemacetan dengan selalu tertib berlalu lintas, tidak melanggar, dan sadar dan mematuhi semua aturan-aturan lalu lintas agar kemacetan yang parah akan sedikit demi sedikit berkurang. Dan yang terakhir ada kedisiplinan berkendara patut diperbaiki dan juga masyarakat harus memilih menggunakan angkutan umum daripada menggunakan kendaraan pribadi agar volume kendaraan di jalan tidak menumpuk yang membuat kemacetan lebih parah nantinya. Adapun saran dari saya sebagai peneliti yaitu pemerintah sebaiknya meningkatkan pelayanan dan kenyamanan angkutan umum agar masyarakat tertarik untuk beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Yang kedua, melakukan pembatasan usia kendaraan karena jika kendaraan tersebut sudah terlalu tua, maka kendaraan tersebut menjadi tidak fungsional lagi. Yang ketiga, pemerintah juga sebaiknya memasukkan pendidikan berlalu lintas dalam lingkup sekolah dasar dan sekolah menengah. Ini ada daftar pustaka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.